4 warga Lebak penyintas banjir bandang Provinsi Aceh kembali dengan selamat ke kediamannya di Kampung Lebak Saninten, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung pada Minggu 7 Desember 2025. Keempatnya warga Lebak tersebut yakni Rinda Rianti, Noni Fauzia, dan Yati Suryati yang merupakan satu keluarga. Kemudian satu orang diantaranya ialah Abdul Kholik, supir mereka saat berkendara ke Provinsi Aceh. Saat ditemui ke kediamannya, Noni Fauzia menceritakan pengalaman dramatis yang mereka alami saat bertahan kala banjir bandang menerjang. Yang paling ia ingat ketika mereka berempat bertahan di lantai 2 Masjid Darussalam Kabupaten Aceh Tamiang bersama 421 warga yang bersama-sama menunggu pertolongan. Mereka bertahan selama sepekan sambil merasa takut air deras dari bandang menjangkau tempat mereka. Kondisi itu diperparah karena selama sepekan itu mereka harus menahan rasa lapar karena ketiadaan pasokan. Hanya sesekali warga setempat membantu meski tak sampai membuat perut mereka kenyang. Keempat warga Lebak terpaksa bertahan di masjid sejak tanggal 16 November dan bertahan selama sepekan karena terjebak banjir. Noni menyebutkan yang paling membuat dirinya merasa ngeri saat ia melihat salah satu warga setempat yang meninggal oleh warga lainnya jenazah dikafani, namun karena tidak mungkin melangsungkan pemakaman, jenazah itu akhirnya digantung di atas sebuah pohon kelapa sawit. Setelah sepekan bertahan, air mulai surut hingga setinggi lutut. Namun arus banjir masih deras. Setelah kondisinya memungkinkan, mereka akhirnya berkesempatan menghubungi keluarganya di Kabupaten Lebak dengan bantuan jaringan satelit. Hal itu kemudian menjadi titik balik mereka berempat untuk kembali bertahan hidup. Noni melanjutkan, usai menghubungi keluarga di Lebak, mereka diarahkan menuju kota Langsa. Kemudian dari Kabupaten Aceh Tamiang, mereka menumpang sebuah mobil pick-up. Setibanya di kota Langsa, mereka menumpang di salah satu rekan yang mengenal keluarga mereka di Lebak. Air satu pinggang, ada bapak-bapak bilang, ibu cepet turun karena arusnya makin deras. Arus deras, akhirnya kita nggak mikir gimana-gimana, akhirnya kita lari tuh ke masjid. Dari masjid duduk nggak lama, itu ada gempa. Ada gempa, sempat 3 kali gempa lah. Lumayan lah kerasa goyangnya gitu. Nah udah gitu kita di masjid di situ dalam hitungan jam mobil udah tenggelam. Takut putus asa. Mencengkram lah. Masih ada harapan untuk hidup nggak Bu? Enggak. Kalau saya sejujur pasrah aja. Udah pasrah. Karena waktu itu kita kayak tidur di laut Bang. Itu airnya tuh kencang di sebelah sini. Dekat sekali itu. Rumah-rumah di belakang itu tenggelam. Rumah-rumah hilang. Ada mayat orang yang baru dikafani, nggak bisa dikubur, digantung di pohon sawit. Dekat itu masjid. Gimana rasanya mobil itu? Kita dengan mata kepala sendiri mobil kita tenggelam pelan-pelan. Itu kalau saya bilang itu kayak harapan yang dibunuh secara perlahan gitu loh. Putus asa. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pemda yang telah memfasilitasi sehingga mereka dapat kembali ke rumah dengan selamat. Nano Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak memberitakan.